I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Selvivani Delvi, mahasiswi semester 2, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan elastisitas permintaan, average revenue, dan juga marginal revenue. 3 konsep penting dalam ekonomi mikro adalah elastisitas permintaan, average revenue, dan juga marginal revenue. Memahami ketiganya sangat penting untuk mengambil keputusan strategis dalam bisnis dan memaksimalkan keuntungan. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi definisi, faktor-faktor keterkaitan antara ketiga konsep tersebut. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran kepekaan konsumen terhadap perubahan harga suatu barang atau jasa. Hal ini menggambarkan seberapa besar jumlah permintaan konsumen jika harga barang naik atau turun. Elastisitas permintaan dapat bernilai kurang dari 1 atau inelastisitas, sama dengan 1 atau elastisitas uniter, dan lebih dari 1 atau elastis. Hal ini tergantung pada tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Konsep elastisitas permintaan sangat penting untuk mengetahui perilaku konsumen dan implikasinya bagi penjual. Dengan mengetahui bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan, penjual dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penetapan harga dan juga strategi pemasaran. Untuk grafik elastisitas permintaan dapat kita lihat pada gambar. Yang berikut grafik elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis, di mana kurva permintaan dengan nilai elastisitas lebih dari 1. Yang kedua, permintaan uniter, di mana kurva permintaan dengan nilai elastis sama dengan 1. Dan yang ketiga, permintaan inelastis, di mana kurva permintaan yang tegak dengan nilai elastis antara 1 atau kurang dari 1. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, karakteristik barang. Barang kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan inelastis, sedangkan barang mewah lebih elastis. Dan yang ketiga, rentang waktu. Semakin lama waktu yang diberikan, semakin elastis permintaan konsumen karena mereka dapat menyesuaikan konsumsi. Yang kedua, hubungan elastisitas dengan average revenue. Elastisitas permintaan memiliki hubungan erat dengan average revenue ataupun pendapatan rata-rata perusahaan. Ketika permintaan suatu produk bersifat elastis, kenaikan harga akan diikuti dengan penurunan jumlah yang diminta secara signifikan. Hal ini menyebabkan average revenue meningkat. Sebaliknya, jika permintaan bersifat inelastis, kenaikan harga tidak akan terlalu menurunkan jumlah yang diminta. Oleh karena itu, average revenue meningkat seiring dengan kenaikan harga. Yang kedua, grafik average revenue. Yang pertama, permintaan elastis, di mana kurva average revenue menurun tajam karena setiap kenaikan harga menurunkan total penerimaan. Yang kedua, permintaan inelastis, di mana kurva average revenue meningkat karena setiap kenaikan harga menaikkan total penerimaan. Yang ketiga, hubungan elastisitas permintaan dengan marginal revenue. Selain average revenue, elastisitas permintaan juga mempengaruhi marginal revenue,
atau pendapatan tambahan perusahaan. Pada permintaan elastis, setiap kenaikan harga sedikit akan menurunkan penjualan secara signifikan sehingga marginal revenue akan menurun. Di sisi lain, pada permintaan inelastis, harga tidak terlalu berdampak pada penjualan, akibatnya marginal revenue akan meningkat seiring dengan kenaikan harga jual. Yang berikut grafik marginal revenue. Yang pertama, permintaan elastis, di mana kurva marginal revenue bernilai negatif karena setiap harga menurunkan total penerimaan. Yang kedua, permintaan inelastis, di mana kurva marginal revenue bernilai positif karena setiap kenaikan harga menaikkan total penerimaan. Yang berikut, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, perhitungan elastisitas permintaan. Sebuah perusahaan kursi menghadapi permintaan yang cukup inelastis ketika harga kursi dinaikkan dari 500.000 menjadi 550.000, jumlah penjualan menurun dari 1.000 menjadi 950 unit. Hitung koefisien elastisitas permintaan untuk produk kursi ini. Jadi, dapat kita ketahui 50 sebagai perubahan harga, di mana harga awal sebesar 500 mengalami kenaikan sebesar 50 menjadi 550, dan juga 50 perubahan kuantitas, di mana permintaan awal 1000 unit menjadi 950 unit, dia mengalami penurunan sebesar 50. Untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan, kita dapat menggunakan rumus koefisien elastisitas sama dengan perubahan kuantitas per kuantitas awal dibagi perubahan harga per harga awal. Sesuai dengan data yang diberikan, koefisien elastisitas sama dengan min 50 per 1000 dibagi 50 per 500 dan diubah menjadi perkalian, di mana min 50 per 1000 dikali 500 per 50 hasilnya min 25.000 per 50.000, yaitu min 0,5. Jadi koefisien elastisitas permintaan untuk produk kursi ini adalah min 0,5, yang berarti permintaan bersifat inelastis. Yang berikut perhitungan average revenue. Perusahaan manufaktur produk elektronik menghadapi permintaan yang sangat elastis. Pada awalnya mereka menjual produk dengan harga 800.000 dan terjual sebanyak 5.000 unit. Namun mereka menurunkan harga menjadi 750.000 per unit. Harga awalnya 800.000 dan harga baru sebesar 750.000. Hitunglah average revenue perusahaan sebelum dan sesudah penurunan harga. Untuk menghitung average revenue, kita dapat menggunakan rumus average revenue sama dengan total pendapatan per jumlah unit terjual. Sebelum penurunan harga, total pendapatan sama dengan 5.000 unit dikali 800.000 sama dengan 4 miliar. Jadi average revenue awalnya adalah 800.000. Setelah penurunan harga menjadi 750.000, total pendapatan sama dengan 5.000 unit dikali 750.000 sama dengan 3,75 miliar. Oleh karena itu, average revenue yang baru adalah 750.000. Yang berikut, perhitungan marginal revenue. Sebuah perusahaan sepatu olahraga memutuskan untuk menaikkan harga produk mereka dari 200.000 menjadi 220.000 per pasang. Akibatnya jumlah penjualan menurun dari 10.000 menjadi 9.000 unit. Hitung marginal revenue atau MR perusahaan setelah kenaikan harga. 20K sebagai kenaikan harga dan 1K sebagai penurunan kuantitas. Marginal revenue adalah perubahan total revenue yang diperoleh dari penjualan suatu unit tambahan. Untuk menghitung marginal revenue, kita dapat menggunakan rumus marginal revenue sama dengan delta total revenue per delta Q, di mana delta total revenue adalah perubahan total revenue dan delta Q adalah perubahan kuantitas terjual.
Dalam kasus ini, delta total revenue sama dengan 9.000 dikali 220.000 dikurang 10.000 dikali 200.000 sama dengan 1.980.000 dikurangi 2 juta sama dengan min 20.000, sementara delta Q sama dengan 9.000 dikurang 10.000 sama dengan minus 1.000. Jadi marginal revenue sama dengan minus 20.000 dibagi minus 1.000 sama dengan 20. Jadi dari materi ini kita dapat menganalisis hubungan dari yang pertama elastisitas permintaan dan average revenue. Elastisitas permintaan yang tinggi akan menyebabkan peningkatan average revenue perusahaan. Semakin elastisitas permintaan, setiap kenaikan harga akan diikuti oleh peningkatan penerimaan total yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan kuantitas terjual. Yang kedua, elastisitas permintaan dan marginal revenue. Pada permintaan yang elastis, setiap kenaikan harga akan menurunkan penjualan secara signifikan sehingga marginal revenue akan menurun. Sebaliknya, pada permintaan inelastisitas, marginal revenue akan meningkat seiring dengan kenaikan harga terjual. Lebih sederhananya, pemahaman akan hubungan elastisitas permintaan, average revenue dan juga marginal revenue sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan strategis penetapan harga yang optimal untuk memaksimal keuntungan. Perusahaan harus cermat menganalisis elastisitas pasar dan menyesuaikan harga serta volume penjualan secara efektif.